Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan tidak menampik pihaknya mengalami tekanan politik jelang pemilihan Presiden 2024. Namun Anies melanjutkan tekanan yang pihaknya alami tidak seberapa dibandingkan sulitnya anak muda mencari pekerjaan dan tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat saat ini. Apapun tekanan yang kita alami, yang kita hadapi, belum apa-apa dibanding tekanan ekonomi yang dirasakan oleh keluarga-keluarga. Belum apa-apa dibanding sulitnya anak muda mencari lapangan pekerjaan, dibanding petani cari pupuk, dibanding nelayan, dibanding peternak, sebutnya di kawasan Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu 19 November 2023. Ia menambahkan seberat-beratnya tekanan yang dia rasakan, tekanan rakyat lebih besar. Mereka maju Pilpres 2024 untuk memperjuangkan keringanan agar rakyat yang merasa sulitnya tekanan hidup, termasuk lapangan pekerjaan, dapat terbebaskan. Dan bila harus berjuang, harus mendapat tekanan. Ya kita hadapi, karena tekanan yang kita alami jauh lebih kecil. Tidak ada apa-apanya dengan beban hidup yang dirasakan oleh rakyat, kata Anies. Itu sebabnya, ujar ex-gubernur DKI Jakarta itu, pihaknya memilih narasi perubahan. Jadi konsekuensi dari itu adalah berbagai macam tantangan. Hadapi saja, itu bagian dari perjuangan, sebut Anies. Sebelumnya diberitakan Hasto kembali mengemukakan isu soal netralitas aparat negara. Isu ini semakin mencuat setelah PDIP-CS harus berhadapan dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming. Cukup banyak, kita menyepakati dengan AMIN juga penggunaan suatu instrumen hukum, instrumen kekuasaan. Dalam konteks ini kami juga membangun komunikasi dengan AMIN karena merasakan hal yang sama, kata Sekretaris Jenderal PDIP itu Sabtu 18 November 2023. Tekanan-tekanan itu menurut Hasto meliputi penurunan baliho Ganjar Pranowo Mahfud MD serta intimidasi terhadap tim sukses. Klaim ini juga sudah dibantah Muhaimin Iskandar. Dua partai politik pengusung AMIN, yakni Partai Nasdem dan PKB, juga menepis klaim Hasto.